Aduh, orderan kita makin banyak nih, tapi kita kekurangan bahan baku sama alat yang besar. Terus, cara muter uangnya gimana ya? Iya nih, kemarin keuntungan kita sudah habis buat jajan dan lupa disisihin. Sekarang kalau mau produksi lagi kita perlu cari uang dan modal buat muter usaha kita lagi. Hai guys, mau buat bisnis ya? Iya. Bingung cari dana. Gampang. Ini pakai tabungan dulu aja. Tahu gak, masalah utama dalam buat bisnis itu gak cuma uang, tapi nah, ada yang tahu gak? Ya uang Ya, lah. uang lah. Emang apa Apa lagi? lagi? Toh, ya pakai aja, gak apa. Halo semuanya, kembali lagi nih di kelas kewirausahaan bersama saya Vina dan teman saya Puspa. Nah, menyambung kebingungan Kesa tadi, sekarang kita bedah bersama yuk. Dari mana aja sih sumber modal usaha itu? Nah, secara garis besar, sumber modal itu dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada modal sendiri, yaitu modal internal. Modal sendiri berasal dari pemilik usaha itu sendiri, bisa dari tabungan pribadi, warisan, atau dana dari penjualan aset pribadi. Kelebihannya apa sih Kak? Nah, kelebihannya di sini itu bebas dari beban bunga dan kita punya kendali penuh atas usaha kita sendiri, teman. Betul banget. Tapi kalau dirasa modal kita sendiri itu kurang, ada kok modal asing atau modal pinjaman. Nah, modal pinjaman itu diperoleh dari pihak luar. Contohnya pinjaman dari bank, koperasi, dana dari investor, hingga skema crowdfunding. Nah, apa sih kelebihannya dari modal eksternal itu, Kak? Kelebihannya kita bisa dapat dana besar dalam waktu yang singkat. Tapi ingat resikonya, kita harus membalikkan dana beserta bunganya secara rutin. Jadi, tips nih buat teman-teman pemula, sebisa mungkin optimalkan dari modal sendiri ya. Kita memulainya dari skala kecil. Kalau terpaksa, pastikan perhitungan perputaran uang matang agar tidak terjadi gagal bayar dan bikin usaha kita menjadi gulung tikar. Kenalkan, ini Dimas. Ia punya tabungan 10 juta rupiah dari celengan dan bank. Dalam bisnis, uang tunai ini disebut modal konkret yang wujudnya terlihat fisik. Tapi tunggu, modal Dimas bukan cuma uang. Keahlian meracik kopi yang enak dan jaringan pertemanan yang luas adalah modal abstrak yang sangat berharga. Aduh Pak, masa bunganya gede banget? Saya kan baru mau buka usaha laundry kecil-kecilan. Ya deh, kalau gitu nanti saya kabarin lagi. Kenapa bos? Lo lagi pusing nyari pinjaman? Iya nih, niatnya mau buka usaha laundry kecil-kecilan, tapi bingung nyari modalnya yang benar di mana. Takut nyari dapat modal yang abal-abal. Makanya kalau mau modal itu harus tahu sumber yang aman dan jelas, jangan asal pinjam. Halo semuanya, pernah dengar ada pepatah yang mengatakan bahwa ada uang ada barang? Dalam dunia bisnis, itu sering kita sebut sebagai modal. Tapi, apa sebenarnya modal usaha? Dari mana sumbernya? Dan masuk kategori apa jenis usaha dan bisnis menanti? Yuk kita bahas. Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output. Secara makro, modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output seperti yang dijelaskan dalam buku riset pemasaran dan perilaku konsumen yang ditulis pada tahun 2000. Sedangkan menurut Mage, dalam buku dasar-dasar pembelanjaan perusahaan tahun 2010, modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca setelah debit. Yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada di dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktivitasnya untuk membentuk pendapatan.
Dalam artikel pengaruh modal, kualitas sumber daya manusia, dan promosi terhadap pemberdayaan UMKM, studi kasus pada pemilik usaha di sekitar Pasar Babatan, Ungaran, yang ditulis oleh Pradono Tripamukas, modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Atau modal adalah harta benda, termasuk uang, barang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha. Dengan menggunakan tabungannya sendiri, Dimas punya kendali penuh atas usahanya tanpa harus pusing memikirkan beban bunga. Dimas sempat berpikir untuk meminjam uang ke bank agar kedainya langsung besar. Namun karena ia pemula, ia ingat risiko kewajiban mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Jadi, ia memiliki strategi aman, yaitu optimalkan modal sendiri dulu dengan skala kecil. Duh, kemarin perasaan modal masih 20 juta deh. Kok udah habis aja ya? Buat gue beli apaan ya? Mana mesin utama belum kebeli lagi. Aduh, tapi kalau nggak gini nggak bisa ngikutin gengsi gua. Kayak gini mah gadget harus paling trendy. Ini juga perlengkapan juga harus estetik. Tapi masa udah habis 20 juta? Gimana ya? Hai teman-teman, masalah yang dihadapi di sketsa barusan itu sering banget terjadi pada pelaku usaha pemula. Punya modal besar, tapi habis di awal bukan untuk hal yang esensial. Jadi, gimana cara mengelola modal awal yang benar? Ada 3 aturan emas yang harus kalian pegang teguh saat mengalokasikan modal usaha. Yang pertama, gunakan skala prioritas. Dahulukan modal untuk alat utama produksi dan bahan baku. Jangan habiskan uang di awal hanya untuk gengsi, seperti dekorasi mewah atau gadget terbaru jika tidak mendesak. Yang kedua, pisahkan rekening pribadi dengan bisnis. Ini hukumnya wajib. Jangan pernah menyatukan uang jajan pribadi dengan uang perputaran modal usaha agar tidak terpakai tanpa sadar. Yang terakhir ialah siapkan dana darurat. Jangan habiskan 100% modal dalam sekali jalan. Sisakan minimal 10-20% sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi jika di bulan-bulan awal jualan belum stabil. Pertama, Dimas menggunakan skala prioritas. Ia mengabaikan dekorasi gengsi yang konsumtif dan mendahulukan alat utama produksi serta bahan baku. Kedua, ia wajib memisahkan rekening pribadi dan bisnisnya agar uang perputaran usahanya tidak terpakai untuk jajan tanpa sadar. Ketiga, Dimas tidak menghabiskan 100% modalnya. Ia menyisihkan dana cadangan untuk mengantisipasi jika bulan-bulan awal penjualan kopinya belum stabil. Berkat pemahaman modal dan pengelolaan yang bijak, langkah awal dari kedai kopi Dimas berjalan lancar. Nah, seru banget kan pembahasan kita hari ini? Kita sudah belajar kalau modal itu bukan cuma uang, tapi kreativitas dan keahlian. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengelolanya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.